Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa channel YouTube Sandy Setiawan channel ya, dimanapun berada. Alhamdulillah di suasana malam hari ini kita sedang menikmati atau sedang bergema takbir di mana-mana ya. Dan insya Allah besok kita sudah bisa untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah tentunya ya. Nah, untuk di pertemuan kita kali ini tentu saja kita di kemarin-kemarin kita membahas mengenai info-informasi seputar Ramadan ya. Nah, sekarang karena kita sedang berada di malam takbiran, kita bahas informasi seputar Idul Fitri ya. Oke, untuk yang belum subscribe jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan bagikan juga untuk channel ini ke teman-teman Anda semua. Oke, kita langsung saja pada inti pembahasan kita di kesempatan kali ini. Berhari raya sesuai tuntunan Rasulullah. Nah, setiap tanggal 1 Syawal kita berhari raya Idul Fitri. Nah, ketahuilah bahwa hari raya ini merupakan rahmat dari Allah ya, yang diberikan kepada kita umat Muhammad SAW. Disebut Id karena hari itu Allah memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita sebagai hambanya. Di antara kebaikan itu adalah berbuka setelah adanya larangan makan dan minum selama bulan suci Ramadan, dan kebaikan berupa diperintahkannya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Para ulama telah menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah yang berkaitan dengan hari raya. Di antaranya, yang pertama, mandi pada hari raya. Said bin Abdul Musaid, sunnah hari raya Idul Fitri ada 3. Berjalan menuju lapangan, makan sebelum keluar dan mandi. Yang kedua, berhias sebelum berangkat. Oke, sebelum berangkat sholat Idul Fitri ya, disunahkan bagi laki-laki untuk membersihkan diri dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, memakai minyak wangi dan bersiwak. Sedangkan bagi wanita tidak dianjurkan untuk berhias dan mengenakan, maksud saya dengan mengenakan baju yang mewah dan menggunakan minyak wangi. Yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah pada hari raya Idul Fitri hingga makan beberapa kurma. Hadis Bukhari. Menurut Ibnu Muhallaq berkata bahwa hikmah makan sebelum sholat Idul Fitri agar jangan ada yang mengira harus tetap berpuasa hingga sholat Id. Yang keempat, mengambil jalan yang berbeda. Nah, ini sering nih dilakukan oleh banyak orang ya. Nah, saya juga sering menemukan tuh waktu beberapa kali saya ikut yang baru saja pulang melaksanakan pada sholat Idul Fitri. Nah, jalan perginya mengambil jalan yang berbeda, dan pulang ke rumah mengambil jalan yang berbeda lagi ya. Nah, mengambil jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari sholat Idul Fitri. Hal ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, beliau mengambil jalan yang berbeda saat pulang dan perginya. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmahnya agar orang-orang yang lewat di jalan itu bisa memberikan salam kepada orang-orang yang tinggal di sekitar jalan yang dilalui tersebut, maksud saya, dan juga memperlihatkan syiar Islam. Yang kelima, bertakbir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berangkat menunaikan sholat pada hari raya Id, lalu beliau bertakbir sampai tiba ke tempat pelaksanaan sholat, bahkan sampai sholat akan dilaksanakan. Dalam hadits ini terkandung dalil disyariatkannya takbir dengan suara lantang selama perjalanan menuju ke tempat pelaksanaan sholat. Tidak disyariatkan takbir dengan keras yang dilakukan bersama-sama untuk waktu bertakbir saat Idul Fitri. Menurut pendapat yang paling kuat adalah setelah meninggalkan rumah pada pagi harinya. Yang keenam, sholat Id. Hukum sholat Id adalah fardu ain bagi setiap orang karena Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan sholat Idul Fitri.
Salat Id menggugurkan salat Jumat jika Id jatuh pada hari Jumat. Sesuatu yang wajib hanya bisa digugurkan oleh kewajiban yang lain. Nabi menyuruh manusia untuk menghadirinya hingga para wanita yang sedang berhalangan pun disuruh untuk datang ke tempat sholat. Tetapi disyaratkan tidak mendekati tempat sholat. Selain itu, Nabi juga menyuruh wanita yang tidak punya jilbab untuk dipinjami jilbab sehingga dia bisa mendatangi tempat sholat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sholat Id adalah hukum fardu, maksud kami sholat Id adalah fardu ain ya. Waktu sholat Id adalah setelah terbitnya matahari setinggi tombak hingga tergelincirnya matahari waktu duha. Disunahkan untuk mengakhiri ya sholat Idul Fitri agar kaum muslimin memperoleh kesempatan untuk menunaikan zakat fitrah. Disunahkan untuk mengerjakan di tanah lapang di luar pemukiman, kecuali ada uzur, misalnya hujan atau angin kencang, maka boleh dikerjakan di masjid. Dari Jabir bin Samurah berkata, aku sering sholat 2 rakaat hari raya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa azan dan ikamat. Hadis riwayat Muslim. Dan tidak disunahkan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat Id ya. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat hari raya 2 rakaat. Tidak ada salat sebelumnya dan setelahnya. Untuk khutbah salat Id maka tidak wajib untuk mendengarkannya. Nah, ini untuk yang di lapangan ya rekan-rekan. Tapi untuk yang di masjid saya sempat mendengarkan bahwa tidak boleh untuk ditinggalkan ya. Nah, dibolehkan untuk meninggalkan tanah lapang seusai sholat. Nah, sekali lagi ini yang di tanah lapang ya. Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibuka dengan takbir, tetapi dibuka dengan hamdalah dan juga tanpa diselingi dengan takbir. Beliau berkhutbah di tempat yang agak tinggi dan tidak menggunakan mimbar. Rasulullah berkhutbah 2 kali, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Ketika beliau mengira wanita tidak mendengar khutbahnya. 7. Ucapan selamat hari raya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang mengucapkan selamat pada hari raya dan beliau menjawab, adapun ucapan selamat pada hari raya sebagaimana ucapan sebagian mereka terhadap sebagian lainnya jika bertemu setelah sholat Id, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut. Imam Ahmad dan lainnya juga membolehkan hal ini. Imam Ahmad berkata, saya tidak akan memulai seseorang dengan ucapan selamat Id. Namun jika seseorang itu memulai, maka saya akan menjawabnya. Yang demikian itu karena menjawab salam adalah sesuatu yang wajib dan memberikan ucapan bukan termasuk sunnah yang diperintahkan dan juga tidak ada larangannya. Barang siapa yang melakukannya, maka ada contohnya. Dan bagi yang tidak mengerjakannya, ada contohnya. Kemudian yang ke-8, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada hari raya. Saat hari raya, kadang kita terlena dan tanpa kita sadari, kita telah melakukan kemungkaran. Di antaranya, berhias dengan mencukur jenggot untuk laki-laki ya, berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrim, menyerupai atau tasyabuh terhadap orang-orang kafir dalam hal pakaian, dan mendengarkan musik, serta berbagai kemungkaran lainnya. Masuk rumah menemui wanita yang bukan mahram, wanita bertabaruj atau memamerkan kecantikannya pada orang lain, dan wanita keluar ke pasar dan tempat-tempat lain. Menghususkan ziarah kubur hanya pada hari raya Idul Fitri saja, serta membagi-bagikan permen dan makanan-makanan lainnya. Duduk di kuburan bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, serta meratapi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian berlebih-lebihan dan berpoya-poya dalam hal yang tidak bermanfaat.
dan tidak mengandung maslahat dan faedah. Oke, baik seluruh pemirsa Sandy Setiawan Channel dimanapun berada, itulah sedikit pembahasan kita untuk di kesempatan malam hari ini atau di kesempatan pertemuan kita di video kali ini. Ya, semoga ada manfaatnya ya untuk kita semua, dan juga selamat merayakan Idul Fitri untuk kita semua ya, umat Islam yang merayakannya gitu. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya untuk jika selama saya membuat konten atau video mungkin terdapat salah-salah perkataan ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman dan juga saudara-saudara Anda agar channel ini semakin banyak yang menyaksikan video-video yang ada di channel ini tentunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.